Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhani, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP saya yang berjudul Sulaman Bebas, dengan menerapkan keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Untuk menerapkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, di sini saya didukung oleh pendekatan saintifik dengan model pembelajaran langsung atau MPL. Nah, di sini saya akan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan penugasan. Tentunya dengan metode ini lebih mendekatkan kita kepada siswa yang akan kita ajar nantinya. Jadi pembelajaran kelompok kecil dan perorangan itu lebih kena. Anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke materi saja ya. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi atau menjelaskan tentang membuat hiasan busana dengan teknik sulaman bebas. Nah, ini juga merupakan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Pun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan teknik sulaman bebas. Yang kedua, mendeskripsikan dan memilih bahan utama, benang, hiasan, dan alat yang akan kita gunakan pada teknik sulaman bebas nantinya. Nah, anak-anak di sini ada tidak yang tahu apa itu sulaman bebas? Atau pernah sebelumnya mempelajari apa itu sulaman bebas? Silakan acungkan tangan kalau ada yang ingin. Tuti mau menjawab? Oke, silakan menjawab. Apa? Ya, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Tuti. Oke, jadi seperti yang teman kalian sudah jelaskan, itu sebenarnya sudah bagus, cuman Ibu tambahkan sedikit. Jadi sulaman bebas itu adalah teknik menyulam dengan menggunakan bahan dasar kain yang akan kita sulam atau kain yang akan kita hias dengan menggunakan benang hias yang dikombinasikan. Jadi sulaman bebas itu terdiri dari berbagai macam tusuk hias. Jadi namanya juga bebas ya, sulaman bebas ya. Kita bebas memilih tusuk apa yang akan kita gunakan. Kita bebas memilih warna benang apa yang kita gunakan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk membuat sulaman bebas sebenarnya itu sama saja dengan sulaman-sulaman yang lain. Tapi sulaman bebas ini mempunyai karakteristik tertentu yang nantinya akan kita bahas ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas atau menyinggung tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang kita gunakan ini sebenarnya sama dengan sulaman pada umumnya. Misalnya sulaman Inggris, sulaman Richelieu, itu sebenarnya alat dan bahan yang kita gunakan sama saja. Menggunakan gunting benang sulam, pemidangan, dan lain-lain. Mungkin anak-anak sekalian sudah paham ya mengenai alat dan bahan yang ini. Bu, langsung saja bahas tentang karakteristik atau ciri khas tertentu yang dimiliki oleh sulaman bebas ini. Yang Ibu singgung sebelumnya, jadi sulaman bebas ini mempunyai karakteristik atau bahasa sederhananya itu mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh sulaman lain. Nah, mungkin Ibu di sini akan tampilkan gambarnya. Anak-anak sekalian ada yang ingin menjawab ataukah ada yang ingin memberikan pendapat? Nah, oh ternyata sulaman bebas ini yang begini Ibu. Sulaman bebas itu saya memiliki lebih dari satu tusuk hias. Ya, silakan perhatikan gambarnya dulu ya. Pertama, gambar yang bentuk bunga-bunga itu. Ada yang tahu sulaman apa yang digunakan pada gambar yang ini? Apa dia? Sulaman tusuk buhul. Ya, betul. Itu salah satu tusuk buhul yang digunakan. Tapi juga menggunakan tusuk yang lain kan? Ya, tidak. Ya, nah itu merupakan salah satu karakteristik dari sulaman bebas itu sendiri. Jadi memiliki lebih dari satu jenis tusuk. Seperti itu. Tusuk hias maksud Ibu ya. Juga pada gambar yang lain, kalau diperhatikan itu memiliki lebih dari satu. Jadi
itu adalah karakteristik dari sulaman bebas. Nah, yang kedua, ada yang bisa? Ya, apa tadi Tuti? Banyak warnanya Ibu. Ya, betul sekali. Nah, di sini di sulaman bebas itu kita bebas memilih warna benang yang akan kita gunakan. Jadi terserah si pembuatnya seperti itu. Apalagi? Motifnya beragam Ibu. Ya, betul sekali. Motifnya ini beragam. Jadi sulaman bebas itu biasa digunakan motif flora, motif fauna, dan ukuran-ukuran itu pun mulai dari kecil, sedang, sampai besar. Seperti itu. Nah, adapun bahan yang digunakan ataupun jenis benang yang digunakan untuk tusuk bebas itu juga beragam. Mulai dari benang sulam, ada yang mengkilap itu benang sulam yang biasa kita gunakan juga di lab seperti itu. Jadi itu juga merupakan karakteristik dari sulaman bebas. Kalau Ibu bahasakan secara sederhana, ya namanya juga bebas. Seorang pembuatnya itu bebas mengekspresikan kreativitasnya sekreatif mungkin di dalam sulaman tersebut. Kita sudah tahu ya tentang apa itu sulaman bebas, bagaimana itu sulaman bebas, bagaimana cara membuat sulaman bebas. Saya rasa anak-anak kalian sudah tahu ya. Nah, selanjutnya kita akan dikasih tugas ya. Nah, di sini kita akan membuat sulaman bebas. Sebelumnya Ibu akan mendemonstrasikan tentang cara membuat sulaman bebas, mulai dari menciplak motif ke bahan, mulai dari tusuk dasar tertentu akan kita gunakan. Tentunya Ibu akan menggunakan demonstrasi dengan pendekatan ke teman-teman sekalian. Jadi mulai dari Tuti dulu Ibu ajar satu-satu ke Dian, selanjutnya ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Ini masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan dulu. Tidak ada ya? Mengerti semua ya? Saya Ibu. Iya apa? Bu, saya belum tahu caranya membuat sulaman bebas. Bagaimana? Apakah kita harus mulai dari tusuk dasar terlebih dahulu? Nah, nantinya akan Ibu akan demonstrasikan. Tentunya Ibu akan memberikan tugas pada teman-teman sekalian. Tentunya akan Ibu ajar satu-satu supaya teman-teman anak-anak sekalian yang belum mengerti akan Ibu ajar juga supaya mengerti ya. Dan selanjutnya kalau belum selesai di rumah, di sekolah akan dilanjutkan di rumah. Oke. Pekerjaannya sudah sampai di mana? 90% ya. Ya mungkin kita lanjut di rumah saja ya. Kalau misalnya ada yang terkendala di alatnya atau di bahannya, silakan hubungi Ibu, nanti Ibu bantu. Atau motifnya yang Bu, bagaimana motifnya punya aku? Bagus jika Ibu, nanti bisa hubungi Ibu ya. Oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat belajar, selamat bekerja di rumah. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik teman-teman sekalian, itu tadi praktik mengajar saya tentang sulaman bebas dengan sedikit menerapkan keterampilan kelompok kecil dan individu. Jadi di sini saya menekankan bahwa seorang guru ini harus mengajarkan atau mendekati siswanya satu-satu ataukah dalam kelompok yang kecil seperti itu. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, nanti siswanya ini kurang mengerti. Apalagi tadi ada metode yang kita gunakan adalah penugasan. Ya misalnya kalau belum selesai di sekolah akan kita lanjutkan ke rumah. Jadi langkah baiknya kita menggunakan keterampilan pendekatan kelompok kecil dan perorangan. Kita mengajarkan satu-satu kepada siswa kita, mulai dari bagaimana memindahkan motif sampai lanjut ke menggunakan tusuk-tusuk yang akan kita gunakan pada sulaman bebas tersebut. Seperti itu. Kalau digunakan dalam kelompok besar, saya rasa itu kurang maksimal karena ini merupakan tugas praktek yang harus dikerjakan oleh siswa itu sendiri.
Nah, mungkin sekian dari saya, sekian dari praktek mengajar saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya praktekkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, meskipun sebenarnya praktek ini kurang maksimal ya, karena saya tidak mendemonstrasikan dan tidak ada siswa yang saya ajar. Tapi semoga tetap membantu dan semoga bisa dimengerti juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.